Selamat pagi Ibu Asi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Lydia Febrianti Sihombing bersama rekan saya Sarah Inka dan Yoel Yogaswara akan mempresentasikan hasil visitasi kami di Sekolah Papua Harapan yang dilakukan tanggal 11 Maret 2021 pukul 2 siang waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Berikut laporan yang akan kami sampaikan. Visitasi ini kami lakukan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia serta Manajemen Berbasis Sekolah. Kami juga ingin terjun langsung untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen berbasis sekolah yang dilakukan secara virtual. Visitasi ini juga bertujuan untuk bekal kami ketika kami mengajar nanti sebagai guru ataupun dipercaya sebagai pemimpin sekolah nantinya. Adapun visi dari Sekolah Papua Harapan ini yaitu untuk melihat setiap orang, baik pria maupun wanita Papua, menjadi orang yang saleh dan mengambil tempat sebagai pemimpin baik dalam komunitas mereka, negara, dan juga dunia. Misi daripada Sekolah Papua Harapan ini yaitu melalui pendidikan yang berbasis pemuritan, Sekolah Papua Harapan hadir untuk membekali anak-anak Papua menjadi pemimpin nasional dan internasional dengan karakter yang saleh, sikap yang membangun, keterampilan akademik yang unggul, serta kebiasaan produktif sepanjang hayat. Selanjutnya kita akan masuk ke profil sekolah. Nama sekolah ini adalah Sekolah Papua Harapan yang beralamat di Jalan Akuatan, Kompleks BPSDM, Sentani, Jayapura, Papua. Sekolah Papua Harapan ini dipimpin oleh Bapak Asep Memoriloi dan saya berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan salah satu wakil kepala sekolah bidang kurikulum yaitu Ibu Restiani Ningsih. Sekolah Papua Harapan juga bekerjasama dengan Universitas Pelita Harapan serta MAF yaitu Mission Aviation of Fellowship. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam komponen MBS. Yang pertama ada input. Apa saja input dari Sekolah Papua Harapan? Nah, Sekolah Papua Harapan memiliki tujuan dan harapan yang tinggi terhadap siswanya. Seperti yang pertama menghasilkan lulusan yang layak menjadi pemimpin Papua dengan memiliki karakter. Yang pertama godly karakter. Kita pasti sudah familiar dengan istilah ini yaitu dimana memiliki karakteristik seperti Kristus. Yang kedua, produktif lifelong habits. Nah ini menarik karena mereka mencantumkan lifelong habits. Jadi habit produktifnya itu tidak hanya sekedar ketika mereka bersekolah atau menempuh pendidikan saja, tetapi dapat bersifat lifelong, yaitu sepanjang hayat seperti itu. Nah, adapun karakteristik produktif habits-nya ini mencakup agar siswa dapat menghargai kesehatan dan kebugaran fisik, pola kerja dan pola belajarnya, kesadaran sosial, kecerdasan emosional, dan juga perilaku spiritual. Yang ketiga ada superior academic skills. Nah, ini merupakan keterampilan akademik unggul. Jadi dalam hal ini, SPH atau Sekolah Papua Harapan mengembangkan kurikulum nasional dengan mengadopsi kurikulum luar negeri, yaitu kurikulum Amerika Serikat, agar siswa dapat memiliki standar akademik yang tinggi. Sekolah juga berharap agar siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga asosiatif. Nah, SPH juga akan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi. Yang keempat ada constructive attitudes. Nah, ini merupakan sifat konstruktif yang berlandaskan pada Kisah Rasul 17 ayat 26-28. Jadi dalam hal ini SPH percaya bahwa sikap konstruktif itu berakar pada kemampuan untuk memaafkan pelanggaran dan mengesampingkan keluhan agar para siswa itu dapat menyelesaikan apapun dan juga semua yang Tuhan percayakan atau Tuhan panggil mereka akan menjadi seperti apa. Nah, SPH juga percaya bahwa sikap konstruktif harus tumbuh dari keyakinan bahwa semua manusia itu diciptakan sederajat. Jadi siswa harus saling bergantung dan juga harus saling berkomitmen dan saling tolong-menolong untuk kesuksesan bersama, seperti itu.
Nah, input yang kedua ada sumber daya yang kompeten dan berdedikasi tinggi. Jadi hingga saat ini sumber daya atau tenaga pendidik yang ada di Sekolah Papua Harapan terdiri dari 74 tenaga pendidik. Ini sudah termasuk jenjang TK, SD, SMP, dan juga SMA. Nah, tenaga pendidik ini berasal dari berbagai daerah, bukan dari zonasi Papua saja, karena kita tahu bahwa Sekolah Papua Harapan ini memiliki banyak kerjasama. Yang pertama ada dengan Universitas kita Harapan. Yang kedua ada MAF atau Mission Aviation of Fellowship, dan yang ketiga ada HIS, Hillcrest International School. Jadi biasanya lembaga-lembaga ini juga mengirimkan tenaga pendidik dari lembaga mereka untuk mengajar di SPH. Input yang ketiga ada sarana prasarana yang menunjang aktivitas pembelajaran siswa. Sama seperti sekolah pada umumnya, sarana dan prasarana dalam SPH ini juga tidak jauh berbeda. Ada terdiri dari ruang kelas, ruang guru, toilet yang memadai, atrium atau ruang kesenian, ruang musik, laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, UKS, dan dapur. Nah, dapur ini merupakan salah satu yang unik karena jadi di SPH itu, ruang sekolah itu sudah termasuk dengan fasilitas makanan siswa. Jadi siswa tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Jadi mereka khusus menikmati fasilitas atau makanan yang disediakan oleh sekolah saja, seperti itu. Nah, input yang terakhir ada bagian kesiswaan. Jadi siswa yang ada di Sekolah Papua Harapan saat ini totalnya mencapai 327 siswa. Ini sudah termasuk dari jenjang TK, SD, SMP, dan juga SMA. Siswa-siswa yang mendaftar ke Sekolah Papua Harapan ini juga tidak hanya siswa yang asli berdomisili di Papua, tetapi dari berbagai daerah. Kalau teman-teman lihat nanti di fotonya juga ada siswa yang mungkin berasal dari luar negeri tetapi sudah tinggal di Papua, seperti itu. Jadi SPH ini tidak menerapkan sistem zonasi. Nah, jumlah siswa per kelas itu biasanya tidak lebih dari 13 siswa, dan mekanisme penerimaan siswa barunya itu dengan menggunakan tes matematika dan juga tes bahasa Inggris. Selanjutnya, ketika siswa sudah lolos tes tertulis, mereka akan menghadapi tes wawancara. Sebagian juga sistem perekrutan direkrut ke daerah-daerah oleh guru. Dan ini sama seperti yang dilakukan oleh TC, fakultas kita. Nah, komponen MBS yang selanjutnya ada proses. Proses ini terdiri dari yang pertama, kurikulum. Nah, Sekolah Papua Harapan menggunakan kurikulum 2013 dan juga kurikulum luar negeri, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Nah, kurikulum luar negeri ini hanya diterapkan untuk beberapa mata pelajaran saja, seperti matematika dan bahasa Inggris. Nah, contoh penerapan kurikulum luar negeri pada mata pelajaran bahasa Inggris itu seperti yang kita tahu, misalnya kalau di bahasa Inggris itu kan kalau di kurikulum 2013 itu biasanya mempelajari tenses, writing, listening, and speaking. Tetapi kalau di kurikulum luar negeri itu mereka menerapkan yang namanya leveling. Jadi leveling ini dilakukan sebelum memulai pembelajaran. Jadi mungkin itu biasa menyebutnya dengan istilah pretest. Nah, jadi masing-masing siswa itu akan melakukan pretest. Dan kesimpulannya dalam satu kelas itu pastinya ada beberapa level. Artinya dalam satu kelas itu siswa tidak terdiri dari satu level saja. Ini tergantung kepada kemampuan bahasa Inggris siswa. Hal ini dilakukan juga bukan untuk membeda-bedakan, tetapi untuk memastikan siswa dapat memahami materi bahasa Inggris itu dengan benar dan juga untuk memotivasi siswa. Yang kedua ada tenaga pendidik dan juga staf. Nah, di sini proses yang dilakukan itu ada berbagai macam. Yang pertama, guru selalu melakukan evaluasi untuk setiap aktivitas atau kegiatan pembelajaran. Misalnya terhadap aktivitas field trip atau exhibition, atau mungkin bahkan di kegiatan leveling ini, setiap kegiatan tersebut dilakukan, guru pasti akan melakukan evaluasi untuk pengembangan materi ke depannya. Yang kedua, kita tahu bahwa proses yang baik itu ketika sekolah memiliki teamwork yang solid. Nah, jadi untuk meningkatkan kerjasama dan juga kekompakan, Sekolah Papua Harapan juga mengadakan berbagai aktivitas. Aktivitas ini juga dilakukan setiap bulan, sekali sebulan. Nah, adapun kegiatannya diikuti oleh leader atau kepala sekolah, guru, dan juga staf. Kegiatan itu seperti yang pertama devosi, kelompok kecil, chapel, English Day. Jadi English Day ini khusus untuk guru, dan yang ini dilakukan di hari Rabu. Dan selanjutnya ada English Fun, 3F atau Fun, Fellowship, dan Food. Nah, kegiatan itu terbukti dapat menciptakan keharmonisan dan juga meningkatkan solidaritas mereka. Yang selanjutnya ada melaksanakan PD atau Professional Development dengan dipimpin oleh kepala sekolah, kolaborasi guru yang membawakan materi, dan juga terkadang dipimpin oleh guest speaker seperti dokter dan juga trainer. Nah, kenapa ada dokter? Karena seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya bahwa SPH ini bersifat holistik. Mereka bahkan memikirkan kesehatan fisik siswa dan juga sumber daya atau tenaga pendidiknya. Jadi mereka terkadang mengundang dokter
karakter untuk menjadi guest speaker akan membahas bagian kesehatan. Dan selanjutnya ada pemeriksaan lesson plan yang dilakukan sekali seminggu untuk memotivasi para guru. Nah, ini dilakukan untuk memeriksa apa kelebihan dari lesson plan tersebut dan juga kekurangannya agar setiap minggunya guru dapat mengembangkan pembelajaran dan juga aktivitas pembelajarannya. Dan yang terakhir ada melaksanakan monitoring dan juga evaluasi bagi leader, guru, dan staff. Jadi di Sekolah Papua Harapan yang dimonitoring atau dievaluasi itu tidak hanya guru atau staffnya, tetapi juga leadernya. Jadi bagian monitoring dan evaluasi ini akan dibahas pada bagian monitoring dan evaluasi yang akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Proses yang ketiga ada kesiswaan dan juga kegiatan pembelajarannya. Jadi penjurusan dilakukan di kelas 10 SMA. Di kelas 10 siswa sudah dapat memilih mereka memasuki jurusan IPA atau IPS. Tetapi penjurusan ini tidak hanya berdasarkan pada kemauan atau pilihan siswa saja, tetapi juga melibatkan tes kognitif dan juga peran guru dalam memantau kemampuan siswa. Jadi guru juga memantau apakah siswa memang layak atau patut masuk ke dalam jurusan tersebut, misalnya jurusan IPA yang paling banyak diminati. Mungkin saja banyak siswa yang ingin masuk ke IPA itu karena dorongan orang tua atau paksaan orang tua. Jadi guru juga memantau hal tersebut, sudah sejauh mana orang tuanya mendukung dan apa saja yang sudah diperbuat orang tua kepada siswa itu untuk mendukung siswa masuk ke dalam jurusan IPA. Yang kedua ada di dalam kesiswaan, sampai saat ini menurut pengakuan narasumber tidak terdapat perilaku mayor, baik dalam pembelajaran offline maupun online yang dilakukan saat ini. Perilaku minor, hanya perilaku minor saja yang timbul, dan itu biasanya langsung diatasi oleh guru yang saat itu mengajar, dan juga ketika perilaku minor itu mungkin perlu untuk diketahui oleh orang tua, maka guru akan melakukan komunikasi dengan orang tua. Dan yang terakhir, terdapat berbagai aktivitas pembelajaran selain yang dilakukan di dalam ruang kelas, yaitu seperti field trip, learning exhibition, SLC atau student led conference, dan CSL atau Christian Service Learning. Komponen proses yang terakhir ada lingkungan sekolah. Jadi, Sekolah Papua Harapan ini terdiri dari 2 kampus yang terletak di daerah yang berbeda. Yang pertama ada kampus Gayo. Ini merupakan untuk jenjang TK hingga 3 SD, dan sisanya ada di kampus Kemiri. Kedua kampus ini memiliki fasilitas yang lengkap serta lingkungan sekolah yang nyaman dan juga aman. Tetapi kedua kampus ini bukan milik SPH sendiri. SPH masih menyewa terhadap pemerintah, tetapi sebenarnya SPH sudah memiliki kampus permanen yang sangat indah, sangat nyaman dan juga aman. Mengapa saya bisa mengatakan hal demikian? Karena kampus permanen ini luasnya sekitar 29 hektar dan menghadap ke area lokal Sentani dan juga Danau Sentani, dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan cagar nasional. Nah, komponen MBS yang terakhir ada output. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa Sekolah Papua Harapan ini memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap siswa-siswanya, yaitu mampu menjadi pemimpin Papua di masa depan yang takut akan Kristus. Oleh karena itu, proses dan fokus pembelajarannya pun disesuaikan dengan visi tersebut. Nah, hal ini dapat terbukti dari 27 siswa yang berhasil meraih beasiswa di Amerika Serikat, dan ini merupakan data Januari 2021. Nah, selain itu, guru dan juga orang tua dapat sama-sama merasakan adanya peningkatan karakter, skill, dan juga kognitif lulusan siswa, terutama di bidang bahasa Inggris. Menjelaskan tata kelola yang ada di Sekolah Papua Harapan, mulai dari tata sekolah kepemimpinan, anggaran, program sekolah, serta monitoring dan evaluasi. Tata kelola kepemimpinan mulai dari top level manajemen, ada para stakeholder, founder, advisor, dan orang tua dan pemerintah, kemudian diikuti dengan principal atau kepala sekolah. Lalu di tingkat menengah atau supervisor ada teacher trainer, koordinator, dan mentor. Kemudian yang terakhir di tingkat first level management ada guru dan staff, bagian keamanan, administrasi, dan general affairs. Tata kelola anggaran, setiap supervisor memberikan berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk bidangnya dan dicek alokasi dananya serta dievaluasi apa saja yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan, sehingga anggaran yang tersedia sangat transparan bagi setiap stakeholder, dan untuk orang tua biasanya diadakan parents meeting setiap sekali setahun. Tata kelola program sekolah, terdapat 3 program sekolah, yakni Transition Day School dan Dormitory. Program transition ini dilakukan selama 1 tahun secara fleksibel untuk siswa yang berasal dari pedalaman Papua agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial yang ada melalui
pengembangan kemampuan berbahasa, spiritual foundation, kemampuan dasar akademik, dan peningkatan kepercayaan diri. Program ini diharapkan dapat mengembangkan dukungan dan relasi intim antara staf dan siswa. Program sekolah berikutnya adalah Day School. Sekolah Papua Harapan sudah memenuhi standar nasional dan sekarang sedang bergerak untuk standar nasional plus atau internasional. Pembelajaran yang dilaksanakan sehari-hari juga bersifat multikultural, yakni melibatkan kebudayaan siswa daerah setempat. Kemudian salah satu upaya untuk mencapai standar nasional plus atau internasional adalah pembelajaran bahasa Inggris yang menggunakan modul hingga level K9. Peningkatan level ini dialami oleh siswa setiap tahunnya. Program sekolah yang terakhir ada dormitory sebagai tempat tinggal untuk siswa yang tinggalnya di luar daerah Sentani. Tujuannya untuk membangun suasana keluarga dan relasi dalam rutinitas sehari-hari. Tidak lebih dari 12 orang dalam satu asrama. Sekolah memiliki fokus agar siswa bertumbuh secara holistik dengan mempertimbangkan kebutuhan spiritual, sosial, emosional, akademik, dan fisik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka harus mengenal siswa dengan baik dan bekerja sama untuk membantu mengembangkan potensi siswa. Ukuran kelas dan asrama yang kecil digunakan untuk memfasilitasi hubungan pendampingan dan pembelajaran yang terfokus. Monitoring dan evaluasi. Evaluasi diadakan 1 kali setiap semester. Evaluasi dilakukan tidak hanya dari atasan kepada bawahan, tetapi dari bawahan ke atasan. Hal ini sesuai dengan konsep MBS dan MSDM dengan penilaian 360 derajat. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik dan poin yang didapatkan, sehingga kenaikan gaji juga didapatkan ketika guru memiliki nilai TOEFL yang tinggi, sesuai didapatkan ketika guru memiliki nilai TOEFL yang tinggi, sesuai dengan standar yang telah ditentukan sekolah, yaitu di atas 500 sampai 600 poin. 1 poin yang lebih dari standar di rubrik bernilai 10.000, sehingga memacu para guru untuk terus meningkatkan nilai TOEFL dengan reward yang diberikan. Kegiatan monitoring oleh supervisor kurikulum dilakukan dengan cara visitasi ke kelas, observasi, dan memberikan feedback kepada setiap guru. Setiap minggu akan dilaporkan bagaimana pencapaian guru selama 1 minggu tersebut. Yang kedua, untuk setiap guru yang baru masuk akan didampingi oleh guru mentor. Selanjutnya, feedback yang diberikan guru juga menjadi bahan pertimbangan buat evaluasi. Semua supervisor akan dinilai oleh kepala sekolah dan kepala sekolah dievaluasi oleh pemilik sekolah. Setiap pencapaian kinerja, baik supervisor dan kepala sekolah mendapatkan intensif gaji sesuai dengan pencapaiannya. Wawasan Kristen Alkitabiah, kami mengutip dari Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Sama seperti yang dilakukan oleh Wallace Dowaili, di mana dia mengusahakan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pendidikan, yakni mendirikan Sekolah Papua Harapan. Kita sebagai calon guru Kristen juga memiliki panggilan yang sama, sehingga kita harus mengusahakan kesejahteraan masyarakat di mana saja kita ditempatkan nantinya, melalui pendidikan yang unggul, holistis, dan juga transformasional. Jadi teman-teman, adapun kesimpulan dari presentasi yang telah kami sampaikan adalah, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, bahwa penerapan konsep MBS di Sekolah Papua Harapan ini telah diterapkan dengan sangat baik. Sekolah memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap output yang akan dihasilkan, sehingga sangat-sangat memperhatikan bagian input maupun prosesnya. Sekolah yang memiliki moto Future Leader Papua ini memiliki atau juga telah menjalankan tata kelola yang sangat baik sambil menjalankan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pihak nasional maupun pihak internasional. Terima kasih untuk Ibu Asi dan juga teman-teman. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.